Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali melalui channel YouTube saya, Andri Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah Tahdris, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang bangsa Melayu dan Islam di Bengkulu sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Dunia. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah sejarah Melayu Bengkulu. Berdasarkan teori, nenek moyang bangsa Melayu Bengkulu berasal dari Malayu, Simananjung, Malaya atau Malaka. Adapun asal-usul bangsa Melayu di Simananjung, Malaka berasal dari Sumatera, tepatnya di Palembang. Hal tersebut diperkuat berdasarkan sejarah-sejarah kerajaan dan migrasi perluasan dari kerajaan di Palembang hingga wilayah Simananjung, Malaka. Dalam kitab Dinasti Tang juga diberitakan pertama kali kedatangan utusan dari daerah yang disebut Moluyu terjadi pada tahun 664 Masehi. Berdasarkan beberapa keterangan sejarah tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kerajaan Melayu itu sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, di mana kedatangan Sri Bagindo Maharajo ke Bengkulu sebagai raja dan perkawinannya dengan Putri Gading Cempaka menjadi faktor signifikan dalam perkembangan budaya masyarakat Melayu Bengkulu. Yang kedua adalah rumpun Melayu Bengkulu Besar. Provinsi Bengkulu didiami oleh rumpun Melayu Besar. Rumpun Melayu Besar adalah semua komunitas asli kemelayuan Bengkulu yang tersebar di semua kabupaten dan kota dalam Provinsi Bengkulu. Komunitas etnis tersebut diantaranya adalah Rejang, Serawai, Melayu, Bulang, Kaur, Enggano, Muko-Muko, Lembak, dan Besema. Berdasarkan data yang ada, mengindikasikan bahwa Provinsi Bengkulu dihuni oleh beberapa komunitas etnis Melayu yang berbeda-beda dan merupakan pecahan dari Melayu Besar sebagai etnis induknya. Heterogenitasi Melayu Bengkulu Besar tersebut diindikasikan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang tidak signifikan. Misalnya, bahasa, tradisi hidup, dan aktivitas budaya lainnya. Semua menunjukkan adanya kemiripan budaya antara sub-sub etnis Melayu Bengkulu Besar tersebut. Dari ke-9 komunitas etnis Melayu tersebut, etnis Rejang merupakan etnis tertua di Provinsi Bengkulu. Etnis Rejang sangat berbeda dengan Melayu Besar pada umumnya, terutama bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Etnis Rejang memiliki khasanah tersendiri dan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Yang ketiga adalah Melayu Kota Bengkulu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa beberapa etnis yang tersebar di Provinsi Bengkulu itu adalah Melayu Pekal, Melayu Rejang, Melayu Serawai, Melayu Lembak, Melayu Bulang, dan Melayu Muko-Muko. Suku bangsa Rejang itu dianggap sebagai suku tertua di Bengkulu dengan sebaran wilayah meliputi Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepanjang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun Melayu Serawai itu banyak berdomisili di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Melayu Lembah sebagian besar di Kota Bengkulu dan sebagian lainnya di Bengkulu Tengah. Sementara Melayu Bulang sebagian berada di Kota Bengkulu dan sebagian lagi di Bengkulu Tengah dan Seluma. Sedangkan Melayu Pekal berada di Kota Bengkulu yang disebut sebagai Melayu Kota. Masyarakat Melayu Kota Bengkulu itu pada umumnya mendiami beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Di antaranya adalah Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Pasar Malabro, Kelurahan Sumur Melele,
Kelurahan Pasar Berkas, Kelurahan Pasar Melintang, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Anggut, dan sebagian kecil di Kelurahan Kuala Lengkuik sebagai hasil mobilisasi dari Pasar Bengkulu. Kemudian Melayu Kota Bengkulu itu dibedakan menjadi 3 subetnis, yaitu Melayu Tinggi yang berdomisili di Pasar Bengkulu, kemudian Melayu Pekal itu berdomisili di Kelurahan Pasar Berkas, Pondok Besi, Melabro, dan Sumur Melele. Adapun Melayu umum kota berada di beberapa kelurahan yang tersebar di dalam kota Bengkulu. Yang keempat adalah yang terakhir, yaitu Islam masuk ke Bengkulu. Beberapa penelitian menggambarkan bahwa adanya hubungan Bengkulu dengan beberapa kerajaan yang pernah masuk ke Bengkulu, yaitu Kesultanan Aceh, Pagaruyung Sumatera Barat, Banten, Demak, dan Palembang. Meskipun sulit untuk diambil kesimpulan, namun semuanya dapat didekatkan antara satu sama lainnya, sehingga paling tidak melalui studi ini terdapat asumsi-asumsi yang dapat memilih salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Bengkulu. Dari keempat teori masuknya Islam ke Bengkulu, baik teori Aceh, teori Pagaruyung Sumatera Barat, teori Palembang, dan teori Banten, memiliki asumsi sejarah yang berbeda-beda dengan waktu yang tidak pasti. Sulit untuk menyimpulkan kapan dan dari mana tepatnya Islam masuk pertama kali ke Bengkulu. Tetapi jika kita cermati teori tersebut, masuknya Islam ke Bengkulu itu pada abad ke-17, dan berdasarkan analisa kronologis dan teori-teori, dan dengan dasar beberapa asumsi analisis situasi sosial, psikologis, dan budaya, bahwa Islam itu masuk ke Bengkulu lebih dekat pada teori Pagaruyung Sumatera Barat dari Sumatera Barat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah hasanah keilmuan bagi kita semua, terutama tentang bangsa Melayu dan Islam di Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.